خلاص تمام. يلا. ايوه ان شاء الله. Rais standby nih. Royce, iya standby juga nanti Standby. habis Jafar masuk. Oke, baik, marhaba. Ini qabla kulli syai kita kudu pakai siwak dulu. Kan siwak dulu insyaallah. Laha manfaah katsirah. Ini memiliki manfaatnya banyak. Gawan siapa ya? Tadi gawan yang sini mana? Udah anak ini lagi tadi. Ada. Gahwa. Udah Enggak, oh dibuang. Adam. Dibuang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa menit ke depan kita sama-sama akan sharing bersama-sama dalam rangka guna kita mengambil faedah. Faedah untuk apa? Faedah dalam rangka kiat-kiat amaliyah, yakni amal-amal apa sajakah yang nantinya kita akan lakukan untuk mendapatkan Ramadan yang begitu istimewa insyaallah. Ala kulli hal seperti itu, yang nantinya saya akan ditemani dengan sahabat saya, yakni As-Sayyid Al-Habib Ja'far bin Abdul Aziz As-Segaf. Nah, jadi mungkin teman-teman semuanya ada yang bertanya-tanya, yakni tema apakah yang nantinya akan kita bahas pada live on Instagram kali ini. Yakni kita nanti akan membahas tentang seputar meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, yang nantinya akan banyak daripada pembahasan dari pembahasan tersebut nanti subhanallah kita akan mendapatkan yakni fadail, faedah-faedah dan keutamaan yang nantinya insyaallah akan khair insyaallah. Amin ya rabb. Ya salam. Jadi seperti itu. Jadi tema kita apa tadi? Spirit Ramadan. Kalau Temanya pembahasan apa? Mana? Apa pembahasannya? Raih ampunan Allah di Meraih ampunan Allah di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. 6. Ya Allah ya Habib, faddal. Udkhul ma'ana. Jadi kita bingung cara gabungin gimana nih? Kif ya? Nah. Ikhwan, teman-teman mungkin sambil nunggu. Ahlan wa sahlan ya Sayyidi. Ahlan. Bikhair, alhamdulillah Ustaz Naful bikhair. Alhamdulillah Habib bikhair, hayakumullah. Ya salam. Sehat Ustaz? Antum baik ada baik ya Habib? Alhamdulillah bikhair. Jadi gimana Ustaz? Tema malam hari ini bertema apa namanya? Spirit Ramadan, mantap mon, meraih. Ayo. Ramadan. Mungkin bagi orang-orang yang menyaksikan ingin tahu maksud dari tema tersebut itu apa, coba bisa antum jelaskan sedikit ya Ustaz. Nah, tapi ya Habib, qabla an nadkhul, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, qabla an natawaggal ila yani muhadarah allati kunna fi sadadihi al-an, kita berikan salam hormat dulu kepada para sahabat-sahabat teman-teman kita yang sedang menyaksikan live on Instagram ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah bagi teman-teman sahabat yang menonton live ini, amin, tidak lain dan tidak bukan untuk nampil atau bukan untuk
mempertontonkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Insya Allah live-nya kita ini pada malam hari ini kita memberikan satu manfaat yang mana melalui akun sosial media ini untuk kita melanjutkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Ustaz. Allahumma shalli wa sallim. Nah, jadi memang ya Habib, kita jadikan yakni akun medsos kita ini linashril ilmi, yakni untuk menyebarkan ilmu. Semoga sahabat-sahabat kita yang tidak tahu akan ilmu, yakni akan fadail, keutamaan yang ma yata'allaq bi syahr Ramadan hatta yafhamun, sehingga mereka paham wa yutabbiqun, dan mereka praktekkan fi yakni dalam kesehariannya insyaallah. Nah, ya Habib. Siap ya Ustadi. Nah, jadi gimana? Ya Habib. Jadi gimana nih? Masya Allah tadi tampan, Masya Allah. Lah, Insya Allah deh Habib Ja'far. Jadi apa yang mungkin ada antum yang ingin pertanyakan mewakili daripada orang-orang yang menonton live ini, Tad? Jadi ya Habib, kita akan membahas tentang meraih ampunan Allah di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Nah, kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase. Betul, Nabi SAW dikatakan, yakni syahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itzku minan nar. Ini bulan yang di pertamanya tersebut, ya di 10 hari pertama turun rahmat. Bulan 10 keduanya tersebut, yakni penuh dengan ampunan Allah, dan yang ketiga dibebaskan dari api neraka. Itu artinya sekarang kita berada di 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita akan membahas kiat-kiat agar kita sama-sama mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Nah, ya Habib. Ya Ustaz. Betul, memang kita semua mengetahui bahwasanya memang di bulan Ramadan ini kita menjalankan daripada kewajiban yang sama kita tahu, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, ya Habib. Tapi mungkin sebagian orang banyak yang lalai. Mereka hanya berpendapat dan hanya mengetahui bahwasanya bulan puasa itu hanya menahan lapar dan menahan haus saja, Ustaz. Kita ambil dari sabda Nabi SAW yang mana beliau mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang di bulan Ramadan ini mereka berpuasa, tapi mereka hanya menahan rasa lapar dan rasa haus saja, Ustaz. Mereka tidak mendapatkan apa yang selayaknya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Habib. Iya, selayaknya kita kalau kita bekerja pasti kita berharap imbalan dari apa yang kita kerjakan tersebut. Betul, kita gaji. Dengan yang namanya puasa, kita berpuasa di bulan Ramadan ini yakni ingin mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang sama kita tahu, yaitu imbalannya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, definisi puasa bukan hanya menahan lapar dan hanya menahan haus saja, Ustaz. Yakni puasa harus menahan mata, pikiran, telinga, lisan, syahwat. Nah, jadi ada di dalam, ana kebetulan udah buka kitab tadi sebelum ini, ada di dalam kitab Al-Aham. Al-Aham ini yakni mukhtasar kitab Taqrirat Sadidah, yakni ringkasan dari kitab fikih Taqrirat Sadidah. Sedikit yang ingin saya jelaskan, Nah, ya Habib. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, tapi banyak orang yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yani dia cuma puasa doang, ya? Puasa doang, nggak dapat apa namanya pahala. Nah, antum kalau kerja nggak dapat imbalan, mau kagak kira-kira? Wama alail ajar, dia nggak dapat pahala gitu ya, Beb? Nggak dapat. Nah, antum kalau kerja kira-kira nggak dapat imbalan, nggak mau Teh? Mau nggak? Rugi banget, rugi. Wah, rugi banget. Jadi ada di pembahasan kitab Al-Aham, yakni pembahasan mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya kismani, dia terbagi menjadi 2, Ustaz. Yang pertama kismun yubtilus shawab. Terbagi 2. Ada yang namanya muhbitot, dan yang kedua ada yang namanya mufatirat. Nah, yang mungkin banyak tersebar nih, yang banyak orang-orang lakukan ini di muhbitot, Ustaz.
Nah, penjelasan muhbitat itu seperti yang apa? pertama, Biar saya itu bisa paham. pembahasan daripada muhbitot itu sendiri, kismun yubtilu sawaba somi la sawma nafsahu. Yakni muhbitot, mereka berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, puasanya full sampai maghrib. Tapi dia tidak sadar bahwasanya mereka nih membatalkan pahala puasa itu tersebut, Ustaz. Jadi Nah, jadi yang batal itu pahala puasanya, Bib ya? pahalanya aja, Ustaz. Puasanya nggak batal, cuman pahalanya nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jelaskan yang pertama al-qismul awal. Pembagian yang pertama yakni al-muhbitat. Apa muhbitat itu? Muhbitat wahia ma tubtilu sawab as-sawmi. Muhbitat yakni hal yang membatalkan daripada pahala puasa tersebut, Ustaz. Iya betul. Masuk lagi ke hadis Nabi yang tadi, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atosh. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi mereka hanya menahan rasa lapar dan rasa hausnya saja. Gitu, Ustaz. Jadi dia puasa cuma Sedangkan lapar pembagian sama doang. Iya, jadi sedangkan pembagian daripada muhbitot ini ada 6 pembagian, Ustaz. Mungkin orang yang sahabat kita yang menonton ini ingin tahu apa dari pembagian muhbitot tersebut. Nah, al-awwal yang pertama al-ghibah. Ghibah, Ustaz. Paham? Ghibah yakni membicarakan kekurangan saudara kita yang semuslim atau membicarakan kejelekan saudara kita yang muslim, walaupun itu nyata benar ada di diri mereka, tapi tidak layak untuk kita sebutkan atau kita umbar, Ustaz. Nah, hal yang demikian yakni ismuhu ghibah. Namanya ghibah. Nah, kalau kita dalam keadaan berpuasa terus ngomongin orang, ngomongin ini, contoh, wah Ustadz Novel Masya Allah ganteng banget. Nah, di sini ngomong, di situ ngomong juga. Oh Ustadz Novel misalkan kupingnya caplang gitu kan. Itu kan salah satu membicarakan aib atau kekurangan dari diri kita. Nah, itu bisa membatalkan daripada pahala puasa tersebut, Ustaz. Betul. Jadi gibahnya itu membatalkan kita punya pahala puasa. Nah, iya betul. Kalau berarti memang membatalkan pahala puasa, yakni puasanya itu haba amantur, sia-sia dong. Aduh, sayang. Nah, betul. Makanya sayang banget kita puasa sebulan penuh yang kita tahu cuma nahan lapar dan aus aja. Padahal Allah nggak beri ganjaran pahala buat kita. Itu sangat-sangat rugi. Nah, orang yang rugi orang yang seperti itu, Tad. Nah, jadi ada yang kedua nih, Ustaz. An-namimah. An-namimah yakni adu domba. Nah, mengadu domba. Wahiyan naqlul kalam biqasdil iqa'il fitnah. Ini mereka mengatakan apa ya? Wajhain. Bermuka dua, Ustaz. Dua wajah. Nah, ini ngomong sama fulan satu beda, ngomong sama fulan dua beda. Akhirnya dia bermuka dua dalam keadaan berpuasa, ngomong ke ini beda, ngomong ke ini beda, menimbulkan satu fitnah yang bisa menyebabkan perpecahan adanya. Perpecahan. Nah, itu dia, Ustaz. Itu bisa membatalkan daripada pahala puasa tersebut, Ustaz. Gitu. Pahala puasa. Nah, ya Habib. Iya, betul. Yalah, ada lagi, Ustaz. Nah, ada lagi yang ketiga al-kadhib, yakni berbohong. Berbohong. Dusta jadi. Dusta. Makanya jangan ada dusta di antara kita, Tad. Jangan ada dusta di antara kita ya, Tad. Ya, marhaba ya Habib. Dusta ini berbohong yakni memberi kabar yang memang tidak sesuai dengan faktanya, Tad. Nah. Contoh fulan di sana nggak berzina, tapi ada yang membicarakan bahwasanya si fulan sedang berzina. Nah, ini orang dalam keadaan berpuasa tapi ngomongin orang dengan berbohong, itu bisa membatalkan daripada puasa tersebut, Kak, gitu. Nah, ada lagi, Tad, yang keempat. Nah, ini yang keempat yang biasa kita jadi pelajaran buat kita semua, Tad. Yakni keempat an-nadru lima yuhramu aw lima yahillu bisyahwah. Jadi yang bisa membatalkan pahala puasa tersebut yakni melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan syahwat.
Nah, Mungkin banyak di Indonesia ini anak-anak muda kita Tat, sudah terkontaminasi sama yang namanya ngabuburit. ngabuburit. Juga Siapa yang nggak tahu sama yang namanya ngabuburit, betul nggak Tat? kebanyakan zaman sekarang bocah nonton Iya, TikTok. siapa yang nggak tahu sama yang namanya ngabuburit, betul nggak? Iya. Betul. Alangkah baiknya ngabuburit kita ini sore-sore lebih baik membaca Quran, tadarus Quran, sholat, ya kan lebih baik. Tapi anak muda kita zaman sekarang, Tat, mereka ngabuburit jalan-jalan bersama pasangan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, yakni mereka dalam keadaan berpuasa tapi jalan sama pasangan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di jalanan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan timbul rasa syahwat, maka itu pula yang bisa membatalkan daripada pahala puasa tersebut. Makanya rugi Tat, kalau menurut ana, orang-orang yang ngabuburit padahal sedikit lagi mau waktu maghrib, harusnya dia mencapai, iya, padahal harusnya dia ingin mencapai kemenangan di bulan suci Ramadan, ingin berbuka, menikmati kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi pengen buka, dia malah mengurangi atau membatalkan daripada pahala puasa tersebut, gitu. Makanya rugi. Padahal dikit lagi pengen buka, tapi dia malah batalin pahalanya, ya kan? Rugi nggak tuh? Nah, rugi banget jadi. Nah, ada yang keenam Yang keenam yakni qaulu zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Nah, kita dalam keadaan berpuasa tapi perkataan kita ini kotor. Contoh, ngeluarin kata-kata yang memang tidak pantas untuk dikeluarkan. Mengeluarkan kata-kata kebun binatang semua dikeluarin, itu disebutin nama-nama binatang sama dia, ya. Dia tahu padahal kata-kata kotor itu adalah perkataan kotor, tapi kenapa dia ucapkan, dia lontarkan dari mulut dia? Dia dalam keadaan berpuasa tapi berucap kata-kata yang kotor, maka hal itu pula yang membatalkan daripada pahala puasa tersebut, Ustaz. Nah, kita garis bawahi dari semua yang kita garis bawahi dari semua yang kita bahas 6, yakni muhbitat, membatalkan daripada pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal. Kata-kata batal ini kan berarti nggak dapat kita. Berarti nggak mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mendapatkan ganjaran. Betul. Nah, itu dia, Kak. Makanya kita garis bawahi, yang namanya puasa ini bukan hanya menahan rasa lapar dan haus saja, Kak. Tapi kita harus mampu menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga mata daripada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Habib, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dalam rangka linaili maghfirah, yakni untuk mendapatkan ampunan Allah, yakni di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan ini, berarti dengan kita menghindari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Betul. Dengan ketika kita membatalkan pahala puasa kita, itu artinya sama-sama kita sedang menjemput daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib, Kep ini tadi. Sedikit ini tadi sedikit pairing sedikit. Coba antum ulangin lagi tadi sedikit nge-lag dikit. Siap, marhaban. Jadi coba antum semuanya, apa yang sudah disampaikan tadi Sayyid Al-Habib Ja'far bin Abdul Aziz Segaf, beliau memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan daripada pahala puasa. Betul, naam. Kita berpuasa, kita nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib. Nggak makan, masih lapar, lemes kita punya badan. Tapi kalau kita tidak menjauhi 6 perkara yang tadi disebutkan Habib Ja'far, yakni puasa yang kita kerjakan sia-sia. Makanya alangkah bodoh, ya. Alangkah bahlulnya kalau dia berpuasa cuma nahan lapar doang sama nahan haus. Nah, betul. Banyak orang sekarang juga banyak, Tat. Orang berpuasa tapi nggak sholat di bulan Ramadan. Nah, itu, Tat. Itu dia tuh. Banyak, Gimana itu, Tat? Gimana nih jadi?
Kalau ada seseorang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, maka kalau secara otak sama seperti orang yang nggak Yang puasa tidak. tapi dia sholat. Itu mah sama aja dibalik, Tat. Jadi begini ya Sayyidi ya Habibi. Kalau ada Paham. seseorang, dia berpuasa tapi dia tidak sholat. Sholat nggak dikerjakan, sama seperti seseorang yang mengisi suatu air. Air tersebut dia ini diletakkan kepada suatu wadah, tetapi wadah tersebut bolong. Kalau wadah tersebut bocor, sesuatu yang sudah diisi, kira-kira hilang apa ngendep di situ? Hilang dong, hilang. Hilang. Bocor, iya. Cuma makanya seseorang ketika dia berpuasa harus dong jangan sampai tinggalkan sholat. Betul. Ya, ini di bulan suci Ramadan juga ada keistimewaan bagi kita untuk sama-sama bersilaturahmi dalam rangka mengerjakan ibadah sholat tarawih. Wah, ini istimewa. Betul, Tat, betul. Nah, itu gimana sih, Tat? Kadang di zaman sekarang, Tat, mereka terlalu acuh. Kalau ulama-ulama aslafun soleh kita dulu, mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena ini adalah momen terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan zaman kita nih, zaman now, zaman-zaman milenial, Zaman now. zaman now ya kan. Banyak orang terlalu mengacuhkan bahkan meninggalkan daripada sholat tarawih itu sendiri, Tat. Mereka menganggap remeh bahwasanya sholat tarawih itu sunnah tapi dianggap remeh. Itu bagaimana, Tat? Betul. Jadi memang gini, Beb. Kadang sholat tarawih itu di mana-mana rame hari pertama, kedua, ketiga seminggu. Nah, itu dia. Betul. Iya, tapi sedangkan setelah daripada hari-hari seminggu pertama, wah tahu-tahu masjid kita kosong, musola kita kosong, bahkan yang sangat ditakutkan yakni masjid, di masjid kita karpet sama orangnya lebih banyak karpetnya, Beb. Nah, betul itu, Tat. Betul banget, betul. Iya. Jadi, Anda punya kata-kata sedikit, Tat. Punya kata-kata sedikit. Jadi, berarti bukan berarti yang hanya datang di awal, Tat, ya. Iya, tapi yang Bukan mereka yang datang di awal itu yang bisa membahagiakan. Tapi yang bisa membahagiakan itu mereka yang datang di awal dan bertahan sampai akhir, Tat. Gimana, Tat? Betul nggak? Bisa dicatat buat teman-teman kalau pengen ngambil status, yakni ambil kata-kata dari Bib. Jadi sederhana, Tat, ya Allah. Ana ya Allah senang banget kalau melihat senyum antum, Tat. Apa bedanya senyum antum dan senyum ana, Tat? Kasih tahu dong, Bib. Kalau senyum antum ini ketika antum sedang dalam keadaan bahagia, Tat. Cakep. Tapi senyuman ana simpel aja, Tat. Cukup melihat kamu bahagia, maka itulah senyumanku, Tat. Aduh, digombalin gue. Ada kecoa Kembali. Ya Allah. Jadi gimana, Tat? Tuh yang masalah tarawih, Tat? Jadi seperti Kita masuk pembahasan lagi. Banyak seseorang itu mengentengkan taraweh. Yang padahal taraweh ini adalah bonus bagi kita untuk sama-sama yakni mengerjakan pahala tersebut, amaliyah tersebut dan mendapatkan ampunan Allah. Sebab Betul. Nabi SAW katakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berdiri yang mengerjakan ibadah salat tarawih imanan secara percaya karena Allah, wahtisaban yang ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakni dosa itu bakal dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada seseorang yang berangkat dari rumahnya untuk melakukan ibadah salat tarawih, dia sama-sama pengen menghapus dosanya. Betul, Karena betul. orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih itu dia sama seperti orang yang ingin mencuci baju. Kalau mencuci baju berarti baju kita ada kotornya. Kalau ada kotornya berarti dibersihin. Seperti itu ya Habib. Betul. Tapi terkadang zaman sekarang ini seseorang suka lupa dengan ibadah tarawih. Mereka betul itu, Tat. pada dunia dibandingkan akhirat. Betul, itu banyak yang seperti itu. Berangkat ke masjid melaksanakan ibadah sholat tarawih ini merupakan yakni suatu perkara akhirat. Tetapi kadang-kadang yakni ibu-ibu zaman sekarang, bahkan emak-emak zaman sekarang, bahkan ada anak muda juga zaman sekarang ketika mereka pengen berangkat sholat tarawih, mereka takut ketinggalan sama ikatan cinta di RCTI. Ya, ikatan cinta. Di korban sinetron nih.
Sampai suatu ketika Al-Fagir ketika berangkat kemarin di Batam, ya Beb, kita pengen berangkat ngisi taraweh. Selesai Al-Fagir ngisi tausiah di sana bersama salah satu syekh. Sampai ibunya tersebut sampai angkat tangan, Ustaz, cepet-cepet selesai. Kenapa? Takut kita nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cintanya. Aduh. Ya. Jadi mereka itu lebih takut ketinggalan hal duniawi daripada ketinggalan hal akhirat ya Teteh. Mereka lebih takut ketinggalan ikatan cinta dibandingkan takut yakni daripada yang namanya perkara doa bersama ketika sholat taraweh. Padahal ketika kita doa sama-sama bermunajat kepada Allah, kalau misalnya kita yakni minta sama Allah, ya Allah angkat wabah musibah ini, insya Allah digabul sama Allah. Tapi kadang-kadang kita betul banget kan. Sehingga yakni karena apa? Karena ada dunia begitu besar di hati kita. Makanya Nabi SAW katakan ada dalam kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbahat fil Istidad Yaumil Ma'ad di Babul Khumasi. Jadi Habib Nabi SAW pernah katakan ini hadis tanabuat, yakni perkara yang pernah diprediksi Nabi Muhammad SAW kemudian yang yaga, yakni terjadi di zaman sekarang di asrina rahim. Apa kata Nabi? Saya di zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Nah, akan datang suatu masa kepada umatku mereka lebih cinta terhadap 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara. Betul. Mungkin ini bisa kita ambil, Beb. Yakni bisa kita yakni kita bisa introspeksi dengan diri kita. Mungkin kadang-kadang kita lebih cinta terhadap 5 perkara dan lupa 5 perkara. Yang pertama Nabi SAW katakan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka cinta terhadap dunia dan lupa kepada akhirat. Betul banget, betul banget. Padahal mereka ini beruntung katanya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi yang menuntun kita untuk menuju jalan surga, menuju jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkadang banyak juga Ustaz yang berbicara cinta kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak menunjukkan rasa cintanya. Padahal cinta bisa kita lihat dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita korbankan untuk yang kita cinta, betul nggak? Ada di dalam kitab Al-Qirtas, salah satu hal yang bisa membuat mati hati itu ada 10. Salah satunya kalau Anda jelasin mungkin sampai subuh nggak selesai, Ustaz ya. Jadi salah satu aja. Yakni idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Mereka banyak mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka pula yang meninggalkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, hal tersebutlah yang membuat hati kita menjadi mati, Nah, jadi maka oleh sebab itu, ketika hati kita sudah mati, yakni jauh daripada Allah. Makanya dalam Nazom Sofatul Zubat yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Ruslan itu dijelaskan, yakni wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Di situ betul katakan ya Habib, sesungguhnya ab'ada qulubin nas, paling jauhnya hati seorang manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang keras. Jadi hati yang mati. Bagaimana mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada, yakni tanda-tanda ciri-ciri hati yang mati itu, kalau sekiranya kita diingatkan tentang suatu perkara akhirat, diceritakan tentang neraka, kita biasa-biasa aja, nggak ada takut-takutnya. Ketika diceritakan neraka, dia malah ketawa-ketawa asik-asik. Oleh karena itu, makanya banyak orang yang ngaji sana sini, Ustaz, tapi mereka nggak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Iya, betul, Beb. Nah, mereka malah menyalahkan daripada orang yang memberikan nasihat atau menyalahkan daripada guru tersebut. Kok ilmunya nggak masuk? Padahal seharusnya kita ini sebagai manusia ngaca diri. Karena qaswatul qulub min kasratid dunub. Kerasnya hati karena banyaknya dosa, Ustaz. Betul. Jadi kalau ada sesuatu nasihat baik yang tidak masuk, ada orang yang membaca sholawat tidak bisa kita renungkan, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ada orang, kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah, itu bukan berarti salah dari merekanya, tapi salah daripada apa yang ada di diri kita yang menyebabkan hati kita menjadi mati, yakni banyaknya dosa. Nah, tepat di bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang kita sebagai manusia yang al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa dan lupa.
Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk mengikis daripada penyakit-penyakit hati, daripada karat-karat yang ada di dalam hati kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terutama ya Habib, apalagi ibadah di bulan suci Ramadan ini, puasa di bulan suci Ramadan ini akan yakni menghilangkan penyakit hati kita. Mungkin baca dalam satu hadis Nabi SAW katakan, "Shaumu syahris sabr wa thalatha min kulli syahr yuhdhibna." Dan Nabi SAW pernah katakan, yakni shaumu syahris sabr, berpuasa syahri sabr, yakni di bulan Ramadan, di bulan penuh kesabaran, wa thalatha min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan, maksudnya apa ya? Puasa di ayamul bait, yuhdhibna warasadr. Nabi SAW katakan akan yakni menghapus penyakit yang ada dalam hati. Kadang kita punya sifat ya ini punya sifat syirik, punya sifat dengki, sifat hasut sama orang. Kadang-kadang kita lihat tetangga kita beli motor, kita nggak bisa tidur. Tetangga kita beli kasur, kita yang ngap-ngapan. Aneh itu kadang-kadang. Ada banyak. Katanya kotornya hatinya, nggak rela ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Itu hasut, itu penyakit gile. Betul. Makanya beruntung kita berada di negeri Indonesia ini, negeri yang mana memang semua umat manusianya beragama mayoritas Muslim, Tat. Dan yang sama kita ketahui, banyak di sekitaran Jabodetabek ini, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Tat, kayak angkot nyebutin semua. Ini banyak berdiri daripada majelis-majelis taklim, Tat. Nah, mereka majelis taklim berdiri bukan karena berniatan punya visi misi untuk membanggakan daripada mudir-mudirnya tersebut. Tapi majelis-majelis ini berdiri, saking banyaknya berdiri majelis ini di kota Jakarta, Tat, mereka berniatan untuk mengenalkan anak-anak muda kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada akhlak, adab, semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, Tat. Nah, betul, Habib. Ketika kita udah tahu, mengetahui semua itu, kita wajib mengamalkan apa yang kita tahu. Karena betul seperti antum yang jelaskan tadi di Nazm Az-Zubat, di dalam Nazm Zubat itu ada salah satu syair yang mengatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan bagi orang-orang yang mengetahui satu ilmu tapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka orang tersebut akan diazab sebelum para penyembah berhala diazab. Nauzubillah wal iyadzubillah. Jadi Habib mungkin ya ini para teman-teman, para pemirsa bingung nih dengan pembahasan kayak begini. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim, orang yang berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya, ya, maka dia akan diazab sebelum orang-orang penyembah berhala diazab. Mungkin ada yang bilang, kok bisa kayak begitu? Kalau begitu buat apa kita jadi orang alim, takut diazab? Maka mungkin kita jelasin. Mungkin dari Nazm ini merupakan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang alim, yakni orang yang ahli ilmu tidak mengamalkan ilmunya sebelum penyembah berhala? Ya, jawabannya adalah sebab agar ketika orang alim tersebut setelah dicuci dengan diadab, biar cepat-cepat dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala lebih mencepatkan orang alim tersebut masuk ke surga. Seperti itu ya Habibi. Mungkin kalau misalnya teman-teman yakni yatasa'al qalb, yakni hatinya itu bertanya-tanya, seperti itu. Jadi kita masuk lagi ke pembahasan kita dalam rangka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Nah, ya Habib. Betul, Tat. Mungkin antum bisa jelaskan, Mbak, untuk bagi sahabat kita yang menonton. Tarawih kita itu untuk sama-sama kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedangkan banyak seseorang itu mereka suka lupa dengan tarawih, mereka lebih cinta terhadap dunia dan lupa terhadap akhirat. Bahkan juga dalam Islam katakan yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Kadang-kadang manusia lebih cinta terhadap yang namanya bangunan-bangunan megah. Dia suka kalau rumahnya bagus, rumahnya di tingkat, itu rumah kalau sampai lebar. Tapi lupa sama kuburan, ya. Dari pojok sampai bawah dicat semuanya.
mereka demen kayak gitu. Mereka suka kayak begitu. Wayan saunal kubur. Tapi kata Nabi SAW katakan, wayan saunal kubur. Tapi mereka lupa terhadap kubur. Yang mana kubur tersebut adalah tempat kita ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Nah, ya Habibi. Sahih. Betul. Ya, khair. Marhaba. Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustadi. Daripada ilmunya. Semoga terakhir ya ini Habib, ada satu faedah Habib. Biar jadi teman-teman kita ini lebih istiqomah dalam melakukan ibadah puasanya. betul. Jadi ada Habib, di dalam kitab Sahihul Bukhari nomor hadis 2840. Itu dalam kitab Sahihul Bukhari. Kalau dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 1153. yakni Nabi SAW pernah katakan, kalau Rasul SAW, man soma yauman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu 'anil nar sab'ina khariban. Jadi teman-teman, Nabi SAW katakan, memberikan kabar gembira kepada kita, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya, Allah akan jauhkan dirinya daripada api neraka sab'ina khariban, yakni selama perjalanan 70 tahun. Itu Masya Allah. aja. Ketika kita berpuasa untuk Allah, di jalan Allah, semata-mata untuk hanya mendapatkan ampunan Allah, maka 1 harinya itu akan menjauhkan kita dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ikhlas karena Allah, dicampur dengan tarawehnya, dicampur dengan tadarusnya, sekarang ya 70 dikali 30 sama dengan 2 saja 210. 210 ya, 210. Baik, 210 ya nih 2100. Nah, yakni 2100 lamanya perjalanan dari Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita daripada neraka itu selama perjalanan 2100. Coba bayangin. Nah, betul. Istimewanya seseorang yang berpuasa. Nah, agar teman-teman kita, jadi para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya, terus istiqomah puasanya, jaga puasanya, jangan sampai kita terjatuh di muhbito tadi, kita gibah, namimah, qauluz zur, yakni sumpah palsu. Wah, hati-hati. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti antum yang jelaskan tadi hadis Nabi SAW, antum kan tadi jelasin, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah. Jadi kalau seseorang ini berpuasa dalam keadaan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul seperti apa yang antum bilang, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tapi kita garis bawahi dari kata imanan. Imanan di sini yakni mereka berpuasa bukan hanya menahan rasa lapar dan hausnya saja, tapi bisa menahan daripada syahwat, mata, telinga, lisan untuk berucap jelek, mata untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi bukan hanya menahan daripada lapar dan haus saja, tapi kita juga harus bisa menahan mata, lisan, telinga, kaki, semua dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menghindarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berpuasa dalam keadaan beriman kepada Allah dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga kita yang ada kita yang menonton daripada live streaming ini, kita bisa menjalankan puasa dalam keadaan iman dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya Habib, mungkin nanti teman-teman kita akan memfollow up, melanjuti daripada yang tayangan Instagram dengan tema yang berbeda. Mungkin nanti kita akan membahas tema tentang Al-Qur'an ya Habib. Ya kan, karena kita Al-Qur'an, kita akan bahas, dan mungkin nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin ada yang bertanya. Tetapi kita tadi ada di pembahasan. Nanti kita akan kita gubris habis tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman semuanya. Oleh karena itu, ya, dalam acara ini, dalam tayang Instagram, Spirit Ramadan Mantap Mon, harus terus istiqomah puasanya, mudah-mudahan berkah. Amin Allahumma amin. Nah, ya Habib. Ini kenapa bisa ada mon nih, Sistat? Mon ini apa? Bulan bahasa Inggris ya, bilogal Inggris. Nah, jadi kok bisa sih kita Spirit Ramadan Mantap Mon? Jadi Mantap Mon ini hanya untuk saja itu nyamain Ramadan, yakni Mantap Mon. Mantap itu. Mantap Mon. Bulan nantinya.
Mon itu kan O-nya ada 2, M-O-O-N. Itu artinya bulan. Yani kalau dibaca moon. Bulan. Kita bukan orang Inggris, kita nggak mau dibego-begoin buat bacanya. Bukan ini kan Makanya kita Tat, ngomongnya bukan Mon, bulan Beb. Sutena itu yang nyanyi terpesona. Semangat Ramadan. Mantap Mon, bulan yang mantap. Seperti itu ya Habib. Nah, Iya Masya betul. Allah. Bukan diambil dari bulan Sutena itu bukan. Yang nyanyi Bulan terpesona Sutena itu. itu apa Beb? Bulan Sutena Tat yang nyanyi terpesona. Aku. Jadi akhir semoga kita semua yang menonton daripada live streaming ini bisa memberi manfaat kepada Al-Fagir pribadi dan juga untuk khususnya untuk jamaah semua ya ikhwani rahimakumullah yang menonton daripada live streaming ini bisa bermanfaat untuk yang menonton dan khususnya untuk diri saya pribadi untuk mengkoreksi daripada diri saya pribadi Tat. Amin ya Allah. Habib, Beb, sebelum kita tutup, kalau Anda ngomong speed Ramadan, kita jawab mantep Mon ya. Ya akhir siap. Tapi Bib, tangannya harus dikepel Bib, begini Bib. Ini ya. Iya, dia semangat Iya. Bib. Buat teman-teman Siap. dia semangat. Bareng-bareng Bib ya. Siap. Harus Ya akhir ayo. Bib, Kita amir ya Ustadi. Spirit Ramadan. Mantap Mon. Cakep. Ayo demen kayak gini. Tapi teman-teman Ya akhir. yang nih pemirsa harus ya ini harus komen juga mantap Mon semuanya sebelum kita tutup. Teman-teman semuanya Oke dong. sambil ya ini spirit Ramadan. Mantap Mon. Cakep. Mantap ya Habibi. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Akhir mungkin sekian tadi cukup. Baik ya Habib, siap, marhaba. Ya akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup live streaming ini dan semoga bisa menjadi bermanfaat bagi para yang menonton semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fagir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah membahas tadi tentang yakni kiat-kiat untuk mendapatkan yakni keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, terus jadikan bulan suci Ramadan ini yakni di sisa-sisa Ramadan tersebut untuk sama-sama kita natagarrab ila Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan spirit Ramadan. Mantap Mon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.